Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firman. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing sedikit ilmu saya yang telah saya pelajari di perkuliahan mengenai rukun-rukun sholat, juga tambahannya yaitu sunnah-sunnah dalam sholat. Baik, rukun-rukun dalam sholat ini saya akan jelaskan, saya akan sharing mengenai perbedaan dari 4 mazhab ya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui, menambah wawasan kita mengenai perbedaan tersebut, dan juga kita lebih tidak terkejut akan mengetahui perbedaan tersebut ketika dalam sehari-hari, ketika melihat orang sholat, ketika berbeda pemikiran gitu kan, kita bisa lebih bijaksana dalam melihat perbedaan dan juga lebih toleransi terhadap sesama kita. Yang penting itu terdapat dalil ya, dalil-dalil yang menguatkan. Nah, di sini juga saya akan mengulas dari 4 mazhab tersebut karena mereka merupakan imam yang besar, mereka memiliki landasan-landasan yang kuat dalam menentukan fikih ya, dalam menentukan tata cara beribadah. Langsung saja saya akan jelaskan mengenai perbedaan-perbedaan dari 4 mazhab tersebut di dalam video ini ya. Ini dia rukun-rukun sholat menurut 4 mazhab yang telah disajikan dalam sebuah PPT. Di sana ada beberapa perbedaan mengenai dari 4 mazhab tersebut. Ada yang 18, 13, 14 dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, sunnah-sunnah dalam sholat ini ada 2. Yang pertama ada sunnah abad dan juga sunnah hayat. Nah, sunnah abad ini merupakan sunnah dalam sholat ketika tertinggal oleh kita, itu dianjurkan untuk sujud syahwi. Nah, sedangkan sunnah hayat yaitu sunnah ketika kita meninggalkan sunnah tersebut tidak dianjurkan untuk melakukan sujud syahwi. Di sini saya mempunyai video praktek ketika sholat ketika sunnah hayat India. Yang pertama yaitu mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika i'tidal, dan juga ketika berdiri dari at-tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika berdekap atau sedekap. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Empat, membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al-Fatihah. Membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca takbir ketika gerakan naik dan turun. Ke-10, membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan membaca Rabbana lakal hamd ketika i'tidal. Yang ke-11, meletakkan telapak tangan di atas paha pada waktu duduk tasyahud awal dan akhir dengan membentangkan jari-jari tangan kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk. Yang ke-13, duduk tawaruk atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir. 14, membaca salam yang kedua. 15, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apabila ada kesalahan dalam video saya, ada kekurangan dalam penyampaian saya,
ada yang terlewat, ada yang kurang atau apapun itu, silahkan berikan kritik dan juga sarannya kepada saya. Dan itu pun menjadi pengetahuan dan juga sebagai bahan evaluasi ke depannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.